Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyati sahabati minal muhajirin wal ansariyin wa ila jami'i tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma khususan ila Rasul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi wa ila Syekh Bahauddin An-Naqsabandiyah. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa qariha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman haqqan alaina waliman ahsana alaina waliman ahabba ilaina ajma'in. Thumma ila jamil masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa nakhusu khususan ila ruhi al-maghfirlah syakhina al-karam Abah Muhammad syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Salatullah wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, iman, dan insya Allah tak kalah pentingnya nikmat ihsan, dan juga dengan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kita. Insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab ihsan. Dan pada pembahasan yang lalu kita sudah memasuki bagaimana tata cara kita berihsan, khususnya yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu keharusan bagi kita umat Islam, bagi kita orang yang beriman, yang tentunya untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi pemahaman kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah,
baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ini semestinya dilakukan dengan cara yang benar dan juga harus dilakukan pula dengan cara yang baik. Maka dengan cara yang baik ini kaitannya adalah bagaimana kita berihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan pada pembahasan yang lalu, kita sudah memasuki contoh berihsan kepada Allah, yaitu kita kaitkan ihsan kita ketika kita berwudu. Insya Allah pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada pembahasan yaitu berkumur-kumur, ya, insya Allah berkumur-kumur. Nah, pada saat ini kita lanjutkan yaitu adab kita ketika berwudu, yaitu pada saat kita istinsyak atau pada saat kita menghirup air ke dalam hidung, atau istilah bahasa umumnya membersihkan hidung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ghurfatan, mongko nuli ngalapo sira ing cawukan li'angfika krono kanggo irung-irung, wastansyiq biha, wastansyiq lan ngisepo banyu irung siro biha kelawan ghurfah, ngisepe banyu salatan ambal kaping telu. Wastanfir lan anggebresno siro ma ing barang, gebresaken barang-barang fil angfi kang ing dalem irung, rupane min rutubatin saking teles-teles. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berwudu, biasanya setelah kita berkumur-kumur dilanjutkan yaitu membersihkan hidung dengan cara istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Ya. Kemudian setelah terhirup itu air, selanjutnya yaitu dengan cara digebreskan atau dibuang, ya. Jadi gebreskan itu supaya sesuatu yang ada di dalam hidung itu supaya bersih dengan cara digebreskan, dikeluarkan, ya. Seperti maaf ketika kayak kita itu membuang kotoran dari hidung, ya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi itu ketika kita berwudu setelah membersihkan hidung dengan cara menghisap, ya, menghisap, ya, menghisap air dalam hidung. Setelah itu kemudian dikeluarkan dengan cara didorong dengan dorongan napas dari dalam, ya.
bahasanya digebresakan ya. Itu ini agar kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup ini supaya bersih ya. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan ihsan ketika kita berwudu pada saat kita membersihkan hidung. Nah, ketika istinsak, ketika menghirup air ke dalam hidung, ya, ini dianjurkan supaya berzikir kepada Allah, supaya membaca doa. Nah, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nah, ini doa ketika menghisap air ke dalam hidung ya. Dan ini sekali lagi adalah sebuah harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah arihni, mugi ngambungaken panjenengan dateng kula, ngambuaken raihatal jannah ing ambune swarga, wa anta anni radin, wa anta ing hale utawi panjenengan ya Allah ani saking kula radin monggo ridho. Allahumma arifni raihatal jannah, ya Allah hamba mohon berikanlah kami baunya, bau harumnya surga. Wa anta anni radin, wa anta anni radin. Dan ini mengharapkan kepada Allah agar Allah meridhoi kepada kita sekalian. Ini sebuah harapan kepada Allah dengan tawadhu kita, nerimo ya, nerimo mengharapkan bau surganya saja sudah alhamdulillah ya. Jadi mengharapkan diberi baunya surga juga sudah alhamdulillah. Dan harapan besarnya lagi, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kepada kita sekalian. Kemudian wafil istinthari, wafil istinthari lan ngucapo ing dalem nalika ngebresaken, nah, ketika mengeluarkan air yang ada dalam hidung dengan dorongan yang kuat agar kotorannya hilang, sekaligus pula diiringi dengan doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Allahumma ya Allah, ini satuhune kula a'udzubika nyuwun pangreksa dateng panjenengan ya Allah min rawaihin nari saking pinten-pinten ambune neraka, wasu'id dari lan saking ala-alane desa. Nah, kemudian ketika membuang air yang tadi sudah dihisap ke dalam hidung, kemudian juga supaya berdoa. Ini pun adalah adab ya, ini pun adalah adab. Dimohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah,
hamba mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari baunya neraka. Kemudian wasu'idar, dan mohon perlindungan kepada Allah yaitu dari seburuk-buruknya, yaitu tempat tinggal. Maksudnya kita mohon kepada Allah ini pada saat kita berwudu ya, pada saat kita membersihkan air dari hidung ini, supaya kita jangan sampai yaitu diberi ngadabnya neraka, yaitu sebagai tempat tinggal yang sangat tidak mengenakan ya. Jadi tempat tinggal yang buruk ya, tempat tinggal yang sangat tidak mengenakan ya. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, inilah pada saat kita beribadah, khususnya pada saat kita berwudu, supaya adab kita juga tetap tertata, kemudian pula kita tetap khudur dan khusyuk ya, khusyuk. Ini juga termasuk kita berusaha dalam kita berwudu, berarti kita pun tetap menjaga ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, nah, di sini di samping itu karena harapan kita agar mendapatkan kenikmatan surga, kemudian harapan kita juga jangan sampai disiksa, jangan sampai kita mendapatkan keburukan-keburukan di kampung akhirat nanti, maka kita dengan berwudu berarti menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ini istilahnya kalau hidung itu kan sebagai isyarah ya, sebagai isyarah bahwa jangan sampai kita ini membiasakan untuk napa jenengan iku ngendus ya, ngendus, mencium-cium, atau istilahnya yang dimaksud adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita sebagai ahli berwudu ya, kita yang sudah berwudu ini seyogyanya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sudah membiasakan berwudu, membersihkan hidung kita, ini hendaknya supaya jangan sampai kita menjadi orang yang membiasakan atau terbiasa mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, karena apa? Karena kalau kita terbiasa dan membiasakan diri mencari-cari kesalahan orang lain, nah berarti ya tidak sesuai dengan harapan besar pada saat kita berwudu, harapan besar doa kita tadi pada saat kita membasuh hidung ya. Summa ghurfatan, mongko nuli ngalafosiro ghurfatan ing sacawukan liwajhika krono kanggo rahi iro, Faksil mongko masuho siro biha kelawan hurfah. Hurfah itu artinya sacawuan banyu. Min muqtadai, saking kawitane tasdihil jabhati, jembare batu
ila muntaha tumoko maring nggon tutuke ma yakbilu barang kang madhep apa ma minadzakani saking janggut fituli ing dalem ujure rai wa minal udhuni lan saking kuping kang tengen ilal udhuni tumeka maring kuping kang kiwa fil ardi ing dalem alange rai. Nah, para jemaah sekalian, jadi untuk selanjutnya tadi dilanjutkan setelah selesai membereskan membasuh hidung atau menghisap air ke dalam hidung, ya tentunya disunahkan 3 kali. Maka berikutnya ngambil air selanjutnya yaitu untuk membasuh muka. Nah, para jemaah sekalian, ini dalam berwudu ketika kita sudah memasuki tahap membasuh muka atau wajah, berarti ini sudah memasuki perbuatan rukun dalam berwudu ya. Dulu dalam kajian kita tentang bab rukun wudu atau kaifiyah tata cara kita berwudu, ini membasuh muka adalah sudah masuk yang rukun. Adapun yang dari awal membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, kemudian membasuh hidung, ya, itu adalah sunnah. Sekarang membasuh muka atau wajah ini adalah rukun. Nah, mengingat membasuh wajah ini adalah rukun, ini tentunya lebih untuk diperhatikan lagi tentang tata cara ketika kita membasuh muka atau wajah. Nah, tentunya yang harus kita perhatikan adalah batasan-batasannya. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan bahwa membasuh wajah itu dari panjangnya itu adalah batasannya itu dari atas min mana bitis sya'ari, jadi batuk kita ini batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut sampai ma yakbilu minal dzakani, jadi sampai ke apa namanya ini janggut kita, sampai ke janggut kita. Kemudian lebarnya itu yaitu antara kedua telinga kita, itu batasannya. Nah, wa ausilil ma'a wa ausili lan nekakno sira al ma'a ing banyu, nekakno ila maudhi'i takhdifi maring panggonane silaan. Wa huwa utawi takhdif ma iku barang ya tadu kang ngadataken an-nisa'u sapa wong wadon tankhiyat asy-sya'ri ing nyilakake rambut nganhu saking maudhi'. Wa huwa utawi maudhi' ma baina ra'sil udhuni iku barang kang antarane dhuwure kuping ila zawiyatil jabini tumeka maring pucuke pilingan. Nah, para jamaah sekalian, jadi cara membasuh wajah, ya, cara membasuh wajah
ini adalah mendatangkan air ke seluruh wajah, bahkan sampai tadi istilahnya maudhi'ut takhdif ya. Jadi takhdif di sini mohon maaf perlu dikenali. Takhdif itu adalah atas telinga yang biasaan kaum wanita itu apa istilahnya itu nyilakan rambut ya biasanya, nah di atas telinga kita rambut. Nah ini jadi artinya upayakan ketika membasuh wajah itu bukan hanya wajah yang bagian depan saja, tapi upayakan bagian atas telinga yang biasa kaum wanita itu untuk nyilakan rambut ke atas telinga ini pun supaya dikenakan air. Ini lebih sempurna ya, lebih sempurna. Cuman yang pokok yang wajib adalah batas atas tempat tumbuhnya rambut sampai batas bawah janggut ini sampai rahang, kemudian batas samping lebarnya adalah antar kedua telinga sampai centil telinga. Ini supaya terkena air. Nah, para jemaah sekalian, maka ini berkaitan dengan pada saat membasuh muka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Maka oleh musannif dijelaskan wa ausilil ma'a lan nakakno sira al ma'a ing banyu nakaake ila mana bitisyuuri maring nggon tukule piro-piro rambut al arba'ati kang papat. Ini yang perlu kita perhatikan kembali. Pada saat kita membasuh muka, hendaknya atau seharusnya mendatangkan air itu ke 4 tempat tumbuhnya rambut. 4 tempat tumbuhnya rambut, diantaranya al-hajibaini, alis loro, alis. Nah, ini alis ya. Alis ini supaya betul-betul basah dengan rata, sempurna, terkena air. Mungkin ada di antara saudara kita yang rambut alisnya tebal, hati-hati ketika berwudu, jangan asal-asalan. Jadi supaya air itu benar-benar disapukan ke alis ini, digosok agar air itu benar-benar membasahi alis kita. Wa syaribaini lan brengos loro. Brengos niku kumis ya, kumis. Jadi kumis ini ya kebetulan mungkin juga di antara saudara kita ada yang kumisnya tebal ya, perhatikan baik-baik ketika berwudu. Jangan asal gosok-gosok aja tapi kurang diperhatikan. Jadi kumis kita yang tebal ini supaya jauh lebih diperhatikan. Yang tidak tebal pun ya tetap diperhatikan. Artinya kehati-hatian itu supaya benar-benar diperhatikan, diyakini dengan keputusan kita sebagai orang yang berwudu bahwa brengos kita, kumis kita ini pun terkena air dengan sempurna. Kemudian wal ahdabi, ini tempat tumbuh rambut yang ketiga yang ada di area anggota wudu wajah kita ya, wajah anggota wudu. Wal ahdabi lan piro-piro idep. Idep itu apa istilahnya? Bulu mata ya, bulu mata. Bulu mata. Artinya ketika kita berwudu terus kita perhatikan alis yakin sudah basah kena air, kumis kita juga sudah basah terkena air,
kemudian bulu mata kita yakini juga sudah benar-benar terkena air. Kemudian yang keempat, wal aidharaini, lan ati-ati loro. Apa toh ati-ati mau? Wa huma utawi idharaini, wa huma utawi idharaini, utawi ati-ati loro, ma iku barang yuwaziani kang beneri karone, beneri al udunaini ing kuping loro, min mubtada illihyati saking nggon kawitane jenggot. Gampangane godek lah ya, bulu godek ini godek ya. Kadang-kadang ada yang istilahnya godeknya itu brewoken sampai nyambung ke jenggot kita, janggut ini. Nah, artinya ini juga supaya didatangkan air ke godek kita ini ya. Jadi baik yang kanan maupun yang kiri. Jadi itu 4 tempat tumbuh rambut di area anggota wudu atau anggota wajah kita. Karena wajah kita ini adalah anggota wudu, maka 4 tempat tumbuh rambut itu pun harus diperhatikan. Nah, ya alhamdulillah, ini dalam kitab Bidayatul Hidayah ini sangat detail sekali ya pembahasan dalam hal ketika seseorang melaksanakan ibadah ini supaya jauh lebih berhati-hati. Artinya satu persatu hal yang sekecil-kecilnya ini harus menjadi perhatian penuh agar kiranya kembali ibadah kita, wudu kita juga dilakukan dengan benar. Sisi lain ini ada kaitannya dengan ihsan ya. Jadi supaya baik ketika kita berwudu, khususnya ketika kita membasuh wajah. Terus wajibulan wajib isalul ma'i opo nekake banyu. Wajibulan wajib isalul ma'i opo nekake banyu. Nekake banyu ila manabiti sya'ri maring piro-piro gon tukule rambut. Minal lihyati saking jenggot, sifate jenggot al khafifati kang aram, tunal kasyifati ora wajib ya, ora wajib jenggot kang ketel. Para jamaah sekalian, ini tadi sudah diterangkan beberapa tempat tumbuh rambut di area wajah anggota wudu ya. Ini wajib bagi seseorang yang jenggot atau godeknya ini rambutnya tidak terlalu tebal. Artinya ukuran tebal atau istilahnya bahasanya kasyifah di jenggot atau rambut godek yang tebal. Ukuran tebal itu ketika melihat wajah seseorang yang jenggotnya tebal kan kelihatan gitu ya, sampai kulit dalam itu sudah tidak nampak. Karena apa? Tebalnya rambut sehingga menutupi permukaan kulit yang ada di dalamnya. Ketika kita melihat seseorang jenggotan tapi kok masih kelihatan jarang-jarang, bahkan permukaan kulit masih kelihatan, itu namanya
bukan jenggot yang tebal. Artinya jenggot yang seperti itu wajib hukumnya untuk dikenakan air sampai ke kulitnya. Nah, ini makanya wajib di sini dikatakan ya, wajib. Nah, adapun yang jenggot, rambut jenggotnya atau godeknya itu tebal ya sampai numpuk-numpuk ya, maka itu tidak wajib mendatangkan air ke dalam bagian dalam jenggot atau sampai kulit, cukup permukaannya saja. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, nah, di sini ingat pada saat kita berwudu, lebih-lebih ketika kita sudah masuk bagian pembasuhan wajah atau muka, ini adalah sudah masuk ke dalam rukun. Ini tadi sudah dijelaskan ya kaifiahnya, dan kita tidak memperluas lagi karena sudah dibahas ketika kita bicara tentang bab wudu ya. Ini sudah dibahas, hanya saja kita kaitkan ini karena ada hubungannya dengan ihsan pada saat kita berwudu. Nah, kemudian wakulan ucap siro minda ghuslil wajhi innalikane masuhrai. Nih, ada ketika membasuh muka ya, juga supaya berzikir, berdoa. Alhamdulillah, ini pelajaran yang sangat berharga, tuntunan bagi kita agar ketika kita beribadah kepada Allah ya, hati kita hadir, kemudian khudu', kemudian khusyuk ya, maka terus dituntut setiap tahap demi tahap. Maka kita diajak untuk selalu terpaut maksudnya agar selalu terpaut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membasuh muka, maka kita supaya berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Saya ulangi doa ketika membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Allahumma ya Allah bayyid mugi mutihaken wajhi ing wajah kula, wajhi ing rai kula, mutihaken binurika kelawan nur panjenengan, yauma tabyaddu ing dinane putih, wujuhu auliyaika lan piro-piro wajahe kekasih panjenengan ya Allah. Wala tusawwid lan ampun ngirengaken panjenengan ya Allah wajhi ing rai kula bidzulumatika kelawan piro-piro peteng panjenengan, yauma taswaddu ing dinane cemeng, yauma taswaddu ing dinane ireng, wujuhu a'daika punapa pinten-pinten raine para mungsuh panjenengan ya Allah.
Jadi ketika kita sedang berwudu, pada saat kita membasuh wajah, maka ini ada harapan besar juga, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat nanti di pada mahsyar, ya, agar wajah kita ini wajah yang putih, bersih, bersinar seperti kayak wajah-wajahnya para kekasih Allah Subhanallah. Kemudian pada saat kita membasuh muka juga mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar kok wajahnya ireng deteng, hitam legam seperti kayak pantat wajan, ya. Seperti kayak pantatnya penggorengan gitu, ireng deteng. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena nanti ada wajah-wajah yang hitam, gosong, ya. Wajah siapa itu? Wujuhu a'da'i. Itu wajahnya musuh-musuh Gusti Allah, yaitu wajah-wajah yang ingkar, wajahnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar maka wajahnya akan hitam. Alhamdulillah. Subhanallah. Para jemaah sekalian, tentunya ini menjadi perhatian kita juga, ya. Jadi mengambil pelajaran pada saat kita berwudu, ya. Maka yang namanya wajah ini biasanya cukup menjadi isyarah, ya. Jadi wajah kita ini cukup menjadi pertanda tentang kepribadian seseorang. Maka kita sering dinasihati hendaknya wajah kita ini jadilah wajah yang wajhun malih, wajah yang basamah, wajah yang sumeh, wajah yang apa istilahnya itu bersahabat, wajah yang tidak merengutan. Jadilah wajah yang bersahabat, karena ini menjadi perhatian kita agar kiranya wajah yang sudah terbiasa dicuci dengan air wudhu ini hendaknya dibedakan dan hendaknya berbeda dengan wajah yang kurang atau bahkan mungkin jarang atau mungkin nyaris tidak pernah dibasuh dengan air wudhu. Nah, artinya jangan sia-siakan basuhan air wudhu di wajah kita hanya dengan kebiasaan memperemutkan wajah kita. Memperemutkan wajah kita. Karena apa? Wajah kita ini adalah sebagai isyarah tentang kepribadian seseorang. Nah, maka kembali ketika kita berwudu, pada saat kita membasuh wajah, jangan lupa kita pun berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian kita sudah mementingkan doa pada saat membasuh wajah, tapi ada hal yang harus kita ingat. Apa itu? Ketika kita membasuh wajah yang pertama, pada saat air nempel pada wajah kita, bagian wajah kita terkena air, maka disitulah ada saat-saat yang sangat penting, yaitu tentang penerapan niat. Nah, sementara niat itu adalah rukun wudhu. Nah, ini makanya semuanya harus kita perhatikan dengan baik. Yang rukun kita perhatikan, contoh ketika kita berwudhu membasuh wajah yang pertama,
Itu kan waktunya niat ya. Itu waktunya niat ya. Waktunya niat. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, ketika sudah beres niatnya, barulah kita baca doa ketika membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Terus kita lanjutkan setelah kita membasuh muka, wajah ya. Kemudian kita langkah berikutnya adalah tentunya membasuh kedua tangan. Thumma ghasil moko nuli maswa sira. Thumma ghasil moko nuli maswa sira masuk yadaka ing tangan ira. Masuh tangan al yumna kang tangan tumal yusra mongko nuli masuh ing tangan kang kiwa oleh masuh ma'al mirfaqaini sartane sikut loro ila ansofil adutaini tumeka maring separone bahu loro. Fa innal khuliyata mongko setuhune pepahes. Fa innal khuliyata mongko setuhune pepahes fil jannati ing dalam surga tabluhu mawati al wudu'i iku nomeka iku tumeka ing pira-pira panggonane wudu. Nah, para jamaah sekalian, maka kemudian kita membasuh kedua tangan kita, yang kanan, kemudian yang kiri. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Dan membasuhnya ingat batas minimal adalah sampai siku kita, sikut ya. Ini batas minimal. Batas minimal. Makanya ketika kita berwudu, ketika membasuh tangan, kita pakai baju yang lengan panjang atau mungkin lengan pendek ya, tapi yang sudah melewati sikut ini harus benar-benar dibuka sampai sikut kita ini benar-benar terbuka. Jadi agar kiranya ketika kita membasuh tangan ini, sikut kita ini benar-benar terkena air. Karena apa? Ada sebagian kecil aja di area batas minimal yang tidak terkena air, maka tentunya taruhannya adalah sah atau tidaknya wudu kita. Maka ini batas minimal. Nah, di sini ada anjuran. Anjurannya apa? Ila ansofil adudaini. Ila ansofil adudaini temoko maring separone bahu loro. Ini dianjurkan. Ini batas minimalnya adalah siku, tapi hendaknya dilebihkan sampai separuh dari bahu kita. Bahkan mungkin kalau memungkinkan, maaf ini seandainya menghendaki, monggo silakan sampai ke ketiak. Itu tentunya akan lebih sempurna. Ini dibiasakan ketika membasuh tiap anggota wudu supaya dilebihkan dari batas minimal. Maaf tadi ketika kita membasuh muka, batas minimal tempat tumbuh rambut lebihkan sampai atas sedikit. Telinga tadi, centil telinga ini lebihkan sampai sedikit. Ya, bahkan sampai ke atas telinga ini. Nah, termasuk ketika basuh tangan lebihkan di atas siku. Kenapa demikian? Fa innal khuliyata, ingat,
Fa innal khuliyata mengko setuhune pepaes fil jannati ing dalam surga tablughu mawadi'al wudu'i, ketika melebihkan membasuhnya, yaitu tempat anggota wudhu ini minimal kita lebihkan. Nah, nanti ini dijanjikan itu sebagai hiasan, ya, hiasan. Maka akan sangat nampak ahli wudhu yang berhati-hati sama ahli wudhu yang kurang berhati-hati. Maka insya Allah ini setengah riwayat ketika membiasakan berwudhu melebihkan basuhan dari batas minimal, maka disitulah akan dihiasi oleh Allah dengan nur, ya, dengan cahaya. Alhamdulillah, insya Allah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita kaitkan ketika kita sedang berwudu, ketika kita sedang basuh tangan, kita kaitkan dengan bab ihsan. Waqulan ucap posiro nginda husdil yumna ing nalikane masuh tangan kang tengen. Ini adab, ya, basuh membasuh tangan yang kanan ini supaya kita pun diiringi berzikir kepada Allah dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Saya ulangi lagi, doa membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, a'tini mugi maringaken panjenengan kitabi ing kitab kula biyamini kelawan tangan kula. Wahasibni lan mugi ngisa panjenengan ya Allah ing kula hisaban yasiron kelawan hisab ingkang enteng. Hisaban yasiron kelawan hisab ingkang gampil. Ini harapan, ya, permohonan kita, harapan kita, zikir kita pada saat kita membasuh tangan, ya, mohon kepada Allah pada saat nanti ketika kita sudah mengikuti persidangan hakim agung, hakim tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan kecolongan barang sedikit pun, yang baik sekecil-kecilnya pun akan dilihat dan dinilai oleh Allah, yang buruk sekecil-kecilnya pun semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah melewati persidangan itu, kita akan diberikan buku catatan amal kita masing-masing. Nah, harapan kita ketika kita diberi kitab catatan kita bisa menerima dengan tangan kanan. Nah, ini. Wa inda ghusli shimali lan ngucap sira ing nalikane masuh tangan kang kiwa. Nah, kemudian ketika kita sudah membasuh tangan kanan 3 kali sunahnya, kemudian sudah berdoa tadi, kemudian kita melanjutkan tangan yang kiri pun kita iringi dengan berzikir kepada Allah. Jadi kembali saya ulangi lagi, setiap tahapan hampir saja tidak ada celah untuk lepas terpautnya kita dengan Allah. Tidak ada saat-saat, nyaris tidak ada waktu kita lepas terpautnya kita dengan Allah, karena kita terus diiringi zikir. Membasuh tangan kiri doanya
Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'id dhahri. Allahumma ya Allah, ini satuhune kula a'udzubika nyuwun kabahureksa, nyuwun perlindungan dateng panjenengan ya Allah, antuk tiyani ing yanto maringaken tuan ing kula kitabi ing kitab kula bisimali kelawan tangan kiwa kula au min wara'il dhahri utawa saking buri geger kula. Alhamdulillah. Ketika kita basuh tangan kiri mohon kepada Allah, ya Allah, mohon perlindunganmu ya Allah. Nanti pada hari kiamat jangan sampai ketika menerima buku kitab catatan kita, ya, buku kitab catatan amal kita, supaya tidak diterima dengan tangan kiri ataupun tidak dari arah belakang kita. Nah, ini bagian adab, dan apabila kita lakukan ini tentunya ketika kita sedang berwudu, ketika kita sedang basuh tangan, berarti kita pun tetap terus berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, ketika kita membasuh tangan kanan, minta kepada Allah agar kita nanti bisa menerima buku catatan kita dengan tangan kanan, dan mohon kepada Allah agar kiranya nanti ketika kita dihisab benar-benar dihisab dengan yang ringan, tanpa hisab yang berat. Nah, oleh karena itu kembali bahwa dari kita berwudu ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran yang sangat berharga pada saat berwudu, bahwa tangan kita ini insya Allah setiap saat kita basuh dengan air wudu ini tentunya adalah tangan yang bersih. Bukan hanya bersih, tapi upayakan ini sebagai tangan yang suci. Artinya apa? Tangan yang sudah bersih, tangan yang sudah suci dengan basuhan air wudu ini tentunya akan berbeda sekali dengan tangan yang tidak dibasuh dengan air wudu. Maksudnya jangan sampailah tangan kita yang sudah bersih, sudah suci dengan air wudu kok malah dikotori dengan perbuatan-perbuatan tangan kita yang tidak semestinya. Makanya tidak sepantasnya tangan yang sudah kita basuh dengan air wudu kok malah dipakai untuk mengambil hak orang lain. Nauzubillah min dzalik. Tangan yang sudah kita bersihkan, kita suci dengan air wudu kok malah dipergunakan untuk menyakiti orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka apabila itu dilakukan, ini pun tentunya ya tidak sesuai dengan harapan tadi. Harapannya apa? Agar kita bisa menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan ketika berwudu, tapi di luar wudu kok malah dipakai untuk yang berbau maksiat. Ini tentunya ya istilahnya jauh dari harapan, ya, jauh dari harapan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, jadi mungkin sementara pembahasan kita sebagai contoh, ya, contoh berihsan kepada Allah, kita ambilkan di sini, kaitkan dengan pada saat kita berwudu. Maka tinggal beberapa poin lagi, ini kaitan dengan wudu yang dikaitkan dengan ihsan. Namun untuk sementara pembahasan pada kesempatan ini cukup sekian, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini akan bisa menjadi tambahan pemahaman, tambahan kehati-hatian pada saat kita berwudu,
Pada hakikatnya berwudu itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik, atau dengan kata lain ibadah kita iringi dengan berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Astaghfirullahaladzim. Adnallahu alaikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.